anak didik Simone Inzaghi pecahkan kebuntuan menit 38 lewat bomber Argentina Lautaro Martinez. The Bavarian sempat samakan angka melalui Thomas Muller menit 85, namun Inter yang akhirnya keluar sebagai pemenang berkat gol Davide Fratesi menit 88. Bergeser ke Emirates Stadium, Arsenal tanpa diduga bisa membabat Real Madrid 3 gol tanpa balas. Babak pertama berjalan begitu alot sehingga skor 0-0 bertahan hingga istirahat. Malapetaka buat Madrid mulai datang dari Declan Rice yang membuahkan brace dari free kick menit 58 dan 70. Keunggulan meriam London kian bertambah melalui Mikel Merino menit 75. Di injury time menit 94, Los Blancos malah kehilangan satu pemain. Usai Eduardo Camavinga diganjar kartu merah dari wasit. Declan Rice akui dirinya sangat senang bisa membantu Arsenal saat memecundangi Real Madrid di London. Mengutip dari The Guardian, Rice hampir tidak dapat menahan kegembiraannya setelah 2 tendangan bebas menakjubkannya memberi The Gunners kemenangan gemilang melawan Madrid. Ia menganggap fans yang datang telah menularkan energi positif yang membuatnya dan semua pemain Arsenal bisa mengatasi perlawanan raksasa dari negeri Matador. Nada bahagia juga diungkapkan oleh Mikel Arteta usai mempermalukan armada Carlo Ancelotti. Melansir dari Football London, dalam sesi konferensi pers, pria berkebangsaan Spanyol itu begitu membanggakan hasil lawan Madrid sebagai pencapaian terbaik Arsenal selama kedua tim bertemu. Ia mengatakan bahwa sejarah ini layak ditulis oleh para pemain yang bermain dengan sepenuh hati dan berapi-api. Diketahui ini adalah kemenangan pertama Arsenal atas Madrid sejak 20 tahun terakhir. Sementara itu kabar mengagetkan datang dari ex-pemain Liverpool asal Israel, Yossi Benayoun. Menurut laporan Express, rumah Benayoun jadi sasaran serangan granat mengerikan. Benayoun berada di rumahnya di Ramat Hasaron, tepat di utara Tel Aviv, ketika seorang pengendara sepeda motor berhenti di luar dan melemparkan granat ke pintu depan. Untungnya tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan pihak polisi setempat mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut. Rio Ferdinand mendorong agar Ruben Amorim mendatangkan 4 pemain yang direkomendasikan pada bursa transfer mendatang. Melansir dari Daily Mail, 4 pemain yang dimaksud adalah Adam Wharton, Jeremy Frimpong, Matheus Cunha, dan Victor Osimhen. Ferdinand sangat ingin agar mantan timnya dapat bersaing lagi dalam memperebutkan trofi bergengsi, termasuk Liga Primer. Oleh karena itu, ia mengajukan 4 pemain tersebut pada Amorim yang dianggapnya dapat menolong United. Kita pindah ke Italia. Mario Balotelli menyatakan bahwa ia akan memberontak pada pelatihnya di Genoa, Patrick Vieira. Mengutip dari Daily Mail, mantan penyerang Manchester City itu mengisyaratkan akan melepaskan versi dirinya yang pemberontak setelah tak mendapat banyak menit bermain dari Vieira. Balotelli yang bergabung dengan Genoa pada Oktober baru tampil 6 kali, dan jumlah menit bermainnya hanya 56 menit. Ia bahkan belum diturunkan lagi sejak Desember oleh sang pelatih. Alessandro Bastoni sesumbar bahwa Inter Milan bisa menyulitkan tim manapun yang saat ini masih berlaga di Liga Champions. Mengutip dari Football Italia, Bastoni berkata demikian usai Nerazzurri curi 3 poin krusial atas Munchen di laga away. Ia berkeyakinan dengan kerjasama antar lini yang kuat dan kompak, Inter bisa menghasilkan lebih banyak lagi hal luar biasa lainnya, termasuk jadi juara Eropa. Allenatore Inter, Simone Inzaghi, hargai perjuangan Spartan anak didiknya saat menaklukkan tanah Bavaria. Menurut Football Italia, Inzaghi mengakui ia terkesan dengan cara bermain para pemainnya yang terus bekerja keras sepanjang 90 menit. Saudara kandung Filippo Inzaghi ini beruntung bisa menemukan skuad yang sangat terikat dengan seragam Inter dan berusaha memberikan segalanya di lapangan, meskipun menghadapi kesulitan. Dari Spanyol, kiper Real Madrid asal Belgia Thibaut Courtois melayangkan kritik kepada rekan-rekannya usai Madrid menelan pil pahit atas Arsenal. Melansir dari Football Espana, mantan kiper Chelsea itu mengatakan kalau Madrid lupa memainkan gaya sepak bola yang bagus di babak kedua. Ia menambahkan kalau El Real terlihat tidak tenang saat menguasai bola. Pasca kebobolan pun, Courtois menilai Madrid tidak bereaksi dengan baik untuk berusaha memperbaiki hasil. Jose Mourinho dikabarkan sedang dikaitkan sebagai kandidat calon pelatih timnas Brasil berikutnya menggantikan posisi Dorival Junior. Mengutip dari The Sun, The Special One diperkirakan akan mengambil alih tugas sebagai manajer tim Samba dan mencoba peruntungan menjalani laga internasional. Mo sendiri tidak merahasiakan niatnya melatih sebuah negara untuk mempertebal portofolionya. Sebelum Mo, sudah ada Carlo Ancelotti yang lebih dulu masuk dalam radar Federasi Sepak Bola Brasil.
Induk Organisasi Sepak Bola Dunia, FIFA, telah mengumumkan bahwa wasit yang akan memimpin laga di Piala Dunia Antar Klub 2025 akan dipasangi kamera badan. Melaporkan dari Daily Mail, langkah ini bertujuan untuk menawarkan kepada pemirsa pengalaman baru dalam hal gambar yang diambil dari perspektif dan sudut pandang yang belum pernah ditawarkan sebelumnya. Penggunaan kamera badan juga dapat membantu dalam hal memantau perilaku pemain terhadap para ofisial pertandingan. Aliansi warga kota San Sebastian di negara bagian Basque Spanyol telah menolak menjadi salah satu kota penyelenggara Piala Dunia 2030. Melansir dari The Guardian, 6 asosiasi lingkungan di San Sebastian telah meminta FIFA untuk menarik kota itu sebagai venue Piala Dunia 2030. Menurut mereka, menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA hanya akan merusak kondisi kehidupan di kota mereka dan semakin memperburuk pariwisata di sana. Aksi ini mendapat teguran keras dari wali kota San Sebastian yang sudah memperingatkan para pendukung penolakan tersebut. Tim pengacara Kylian Mbappe akan segera angkat bicara ke publik mengenai perselisihan kliennya dengan PSG. Menurut L'Equipe, pengacara Mbappe dijadwalkan mengadakan konferensi pers di Paris pada hari Kamis untuk membahas perselisihan keuangan antara PSG dan bintang Prancis tersebut. Selama beberapa bulan terakhir, striker Real Madrid telah menuntut pembayaran gaji 3 bulan terakhir dari kontrak kerjanya, beserta bonus kepada Les Parisiens. Komite Banding Gabungan LFP bahkan telah memerintahkan PSG untuk membayar sejumlah uang tersebut, tetapi mereka malah tidak mengindahkannya. Berikutnya datang dari kabar tim nasional. Timnas Afghanistan Under-17 memilih pasrah apapun hasilnya saat jumpa Garuda Muda di laga penutup Piala Asia Under-17 2025. Melansir dari Bola Sport, Afghanistan sudah berlapang dada menerima kenyataan telah tersingkir dari Piala Asia Under-17 2025. Pelatih Afghanistan Elias Manohar telah pasrah dengan situasi ini dan tidak akan muluk-muluk saat menghadapi pasukan Nova Arianto. Laga terakhir sudah tidak bermakna bagi Afghanistan karena sudah dipastikan duduk sebagai juru kunci klasemen. Pemain sayap Liverpool asal Kolombia Luis Diaz dikabarkan sedang dalam pantauan tim yang bermain di Liga Pro Arab Saudi. Melansir dari Tribal Football, Fabrizio Romano mengklaim bahwa klub Liga Pro Saudi akan mencoba merekrut Diaz di musim panas mendatang. Sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak yang ditawarkan Liverpool pada pemain 29 tahun. Jika Diaz benar-benar hengkang ke Liga Saudi, ia akan mengikuti jejak beberapa mantan pemain The Reds yang pernah hijrah ke Saudi. Menuju ke London, Chelsea mulai belak-belakan untuk masuk dalam perburuan tanda tangan bek muda potensial Bournemouth, Dean Huijsen. Menurut Tribal Football, mantan kepala pencari bakat Big Brown mengklaim bahwa The Blues bertekad untuk mendatangkan pemain internasional Spanyol tersebut sebagai rekrutan baru. Meski begitu, Brown mengatakan bahwa Chelsea akan kesulitan mendapatkannya karena mendapat pesaing yang sudah lama sangat serius memantau Huijsen, yakni Liverpool dan Real Madrid. Dari Manchester, The Citizen mulai mencoba untuk mendengarkan semua tawaran potensial yang masuk untuk pemain sayap mereka, Jeremy Doku. Mengutip dari Tribal Football, Doku yang menjalani musim keduanya di Etihad Stadium kesulitan untuk tampil konsisten. Meski tidak secara aktif berencana untuk memasukkan Doku ke dalam daftar transfer, City disarankan agar melepasnya pada akhir musim jika mendapat tawaran yang tepat. Beralih ke London, Bukayo Saka menyatakan kalau dirinya tidak merasa terburu-buru untuk segera tekan perpanjangan kontrak di Arsenal. Melansir dari Metro, Saka mengatakan bahwa dia tidak tergesa untuk menandatangani kontrak baru di tengah spekulasi meninggalkan Arsenal dalam waktu dekat. Namun pemain internasional Inggris itu juga menegaskan bahwa ia masih bahagia di Emirates dan sangat bertekad untuk memenangkan trofi bersama klub masa kecilnya. Laporan mengatakan bahwa Direktur Olahraga baru Andrea Berta akan segera memulai pembicaraan formal dengan pemain sayap 23 tahun tersebut. Sementara itu, John Terry terlibat intrik dengan wasit legendaris Mark Clattenburg dalam sebuah laga Bowler League. Menurut Sport Bible, legenda Chelsea dan Inggris itu terlibat perselisihan sengit dengan wasit Mark Clattenburg saat tim Bowler League-nya terlibat dalam perkelahian. Pertandingan langsung memanas karena beberapa pemain dari kedua kubu terlibat perkelahian massal di lapangan, sementara Terry melakukan tendangan terhadap Clattenburg. Pada akhirnya pertandingan berakhir dengan skor 3-3. Selanjutnya dari tanah Italia, mantan gelandang Parma Jorge Bolano tutup usia di negaranya Kolombia. Mengutip dari Calcio Mercato, Bolano meninggal dunia pada usia 47 tahun
akibat terkena serangan jantung saat menghadiri pesta ulang tahun kerabatnya di Kukuta. Upaya penyelamatan yang dilakukan oleh tim medis sia-sia. Mendiang dibeli pada 1999 dan bersama Parma ia tampil sebanyak 128 kali dan memenangi Coppa Italia pada tahun 2002. Rafael Leao mungkin tak akan menyangka kalau dirinya akan mendapat sanjungan dari legenda Milan dan Brasil Ronaldinho. Lansir dari Football Italia, Ronaldinho memuji Rafael Leao dan menegaskan pemain internasional Portugal itu adalah salah satu pemain yang paling suka ditonton. Leo telah dikritik oleh media dan penggemar dalam beberapa bulan terakhir karena penampilannya yang tidak konsisten. Namun dia tetap mendapat jempol dan semangat dari Ronaldinho yang masih menyukai penampilannya. Berpindah ke negeri Matador, kiper Valencia Giorgi Mamardashvili mengaku bahwa ia menang taruhan dari Vinicius Junior di La Liga. Melansir dari Football Espana, pria asal Georgia ini bertaruh sebesar 50 euro dengan Vini saat Valencia mengalahkan Madrid di Mestalla. Mamardashvili memenangkan uangnya setelah ia berhasil melakukan penyelamatan atas penalti dari Vini dan melakukan sejumlah penyelamatan dari peluang pemain Brasil tersebut. Menuju ke sepak bola Indonesia, pelatih timnas Under-17 Nova Arianto mengisyaratkan akan lakukan rotasi saat jumpa Afghanistan. Menurut Bolanet, Coach Nova menjanjikan untuk memberi kesempatan para pemain yang belum tampil dalam 2 laga sebelumnya. Pernyataan Nova Arianto tersebut jelas merupakan kabar baik untuk beberapa pemain yang belum mendapat kesempatan tampil di 2 laga awal demi bisa ikut merasakan atmosfer turnamen kelas dunia. Kelolosan timnas Under-17 ke Piala Dunia 2025 juga disambut oleh arsitek timnas senior Patrick Kluivert. Menurut CNN Indonesia, Kluivert memberikan ucapan selamat atas keberhasilan timnas Under-17 lolos ke Piala Dunia Under-17 2025. Ex-nakoda Adana Demi Sports itu memuji Nova Arianto atas capaian tersebut sebagai sesuatu yang membanggakan dan luar biasa. Kluivert juga mengingatkan bahwa ini baru permulaan untuk menuju level yang lebih tinggi.